Akhir 2018, musim kemarau yang lebih panjang dan lebih ekstrim terjadi di wilayah Indonesia akibat siklus El Nino. Setahun berjalan, pada Agustus 2019, sekitar 92% wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. BMKG juga mencatat, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan panjang dan ekstrim. Di sisi lain, Indonesia dan bahkan dunia sedang mengejar yang namanya SDGs. Dan salah satu poin dari SDGs itu sendiri adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk masyarakat dunia. Ada dua cara yang kelompok kami pikirkan untuk ngeberesin masalah ini. Yang pertama, dengan memurnikan air sungai, danau, atau air laut, atau dengan cara lain, yaitu dengan menghasilkan air dari uap air di udara, yang sebenarnya hampir nggak mungkin sih buat jadi sumber air. Tapi kelompok kami pilih yang mana sih? Of course, yang hampir nggak mungkin lah. Menghasilkan air dari uap air di udara dinamakan kondensasi. Kondensasi adalah perubahan keadaan fisik materi dari fase gas menjadi fase cair. Ada banyak caranya, dari pakai siklus refrigerasi kompresi, heat pipe, dan TEC. TEC atau Thermoelectric Cooler adalah perangkat elektronik yang memanfaatkan efek Peltier. Efek Peltier adalah fenomena di mana energi panas dapat diserap pada salah satu sambungan konduktor dan dilepaskan pada sambungan konduktor lainnya ketika arus listrik dialirkan pada rangkaian tertutup. Untuk mengoptimasi sistemnya, TEC ini perlu dikombinasikan dengan yang namanya fin. Fin ini tujuannya untuk memperluas permukaan kondisi, tapi ukuran finnya perlu memperhatikan adanya viscous sublayer. Selain itu, konsiderasinya gimana supaya sistem dapat beroperasi secara optimal sesuai requirement yang ada. Akhirnya, dapatlah desain prototipenya berubah-ubah sampai jadinya kayak gini. Selesai jadi desain fisiknya, terus disimulasikan di ANSYS buat tahu kecepatan udara, laju perpindahan kalor, dan estimasi air yang dihasilkan dari sistem. Air dari kondensasinya sekitar 215 ml per jam, listrik yang dibutuhkan sekitar 318 watt. Kalau dihitung-hitung, itu tuh 1/10-nya daya untuk nyalain AC 3/4 PK. Itu tuh kecil banget kalau dibandingkan air yang dihasilkan. Mulai ngebuat rangkanya, pakai galvanic steel. Galvanic steel itu dipotong terus disambung dengan cara dilas. Terus udah itu, buat body case-nya pakai sheet metal dari seng. Itu ada proses cutting sama bending buat nyesuaiin bentuknya. Kalau buat bagian heat sama cold-nya, penyangganya kita pakai triplek nih. Tripleknya ini dibolongin di tengahnya, lalu dilapisin aluminium foil. Setelah dilapisin ini, baru kita pasang fin-nya di sini.